Halo Sobat Nalar, pernah merasa harga HP sekarang semakin mahal? Dulu, dengan uang sekitar 3 juta rupiah, kita bisa mendapatkan HP yang performanya cukup tinggi. Tapi sekarang, spesifikasi yang sama justru mulai bergeser ke harga yang lebih mahal. Apakah ini karena inflasi? Ternyata tidak. Ada perubahan besar yang sedang terjadi di industri teknologi. Dan yang mengejutkannya, salah satu penyebabnya adalah perkembangan kecerdasan buatan seperti AI. Nah, saya sudah membuat sebuah PPT yang akan menjelaskan tentang fenomena ini dan cara bertahan hidup di era new normal gadget saat ini. Nah, silahkan disimak ya. Oke. Mengapa harga HP tiba-tiba meroket, rahasia industri yang ditutupi, dan 4 ponsel di bawah 3 juta yang berhasil selamat dari inflasi. Guncangan harga di tahun 2026. Batas bawah bergeser. Entry level yang dulu harganya 1-2 juta, kini bergeser ke 3 juta. Kenaikan harga rata-rata segmen mid-range antara 200.000 sampai 500.000. Flagship makin tak tersentuh. Sebagai contoh, Xiaomi 15T Pro naik 1 juta rupiah menjadi 10.500.000. iPhone 17 Pro Max naik 1,5 juta menjadi 3.499.000 rupiah, atau bisa kita bulatkan jadi 35 juta rupiah. Selanjutnya prediksi global naik 6,9% hingga 20%. Rata-rata harga smartphone global diprediksi naik hingga 20% di 2026. Ini bukan inflasi biasa. Ini adalah guncangan struktural di seluruh industri teknologi. Ada 3 badai yang menghantam dompet Anda. Yang pertama, monopoli memori AI. Harga di RAM mobile melonjak 70-80%. NAND flash naik menjadi 38-60%. Hukum Moore runtuh. Biaya produksi 2 nanometer Taiwan Semiconductor Manufacturing atau TSMC 50% lebih mahal. Snapdragon 8 Elite Gen 5 tembus $150 per unit, yang artinya bertambah 20% dari series sebelumnya. Selanjutnya ini yang kita rasakan di Indonesia, yakni depresiasi nilai rupiah. Nilai tukar melemah mengelambungkan biaya impor komponen dari yang awalnya 15.000 menjadi 16.500 lebih. Bahkan sekarang telah mencapai 17.000 lebih. Selanjutnya, efek kupu-kupu AI. Bagaimana ChatGPT membuat HP Anda menjadi lebih mahal? Yang pertama, ledakan AI. OpenAI, Meta AI, Google AI atau Gemini meminta permintaan masif untuk pusat data dan server AI, hingga akhirnya terjadi rebutan pasokan memori. Pabrik seperti Samsung, SK Hynix mulai mengalihkan produksi dari RAM HP di RAM atau NAND ke memori server atau HBM, yang dimana marginnya itu lebih tinggi. Akibatnya terjadi kelangkaan dan pemangkasan 30%. Produksi memori untuk smartphone dipangkas 20-30%. Nah, akhirnya imbas ke konsumen. Harga komponen naik, margin tipis HP murah hancur, memaksa vendor menaikkan harga jual atau memangkas spesifikasi. Nah, berikut adalah taktik rahasia industri, stealth downgrade. Sebagai contoh, standar 2025, RAM-nya 8GB yang dimana ini mulus untuk multitasking, storage UFS cepat dan responsif, layarnya panel AMOLED, warnanya tajam, kontras tinggi, materialnya kaca atau metal, yang dimana ini material premium ya. Selanjutnya, kamera dengan setup lengkap dengan ultrawide atau telefoto fisik, ini yang ada di tahun 2025. Nah, di tahun 2026 RAM turun lagi ke 4 GB, yang dimana ini
terasa nge-lag ya. Selanjutnya storage eMMC, yang dimana ini lambat memuat aplikasi. Layarnya balik lagi ke panel LCD standar atau panel IPS dengan kecerahan yang rendah. Materialnya plastik polikarbonat. Selanjutnya kamera, hanya lensa utama resolusi tinggi plus zoom hybrid atau zoom software ya. Waspada, HP baru dengan harga sama di 2026 kemungkinan besar memiliki jeroan yang lebih rendah dari versi 2025. Perlawanan konsumen, ledakan pasar barang bekas. Penjualan ponsel bekas sudah naik 4% YoY di kuartal pertama 2026. Konsumen menolak harga baru dan memilih menahan HP lama atau memburu flagship bekas seperti iPhone 15 Pro atau S24 Ultra yang harganya kini lebih masuk akal. Oke, berikut adalah buku panduan bertahan hidup konsumen di tahun 2026. Yang pertama, beli baru sekarang. Lakukan jika HP Anda rusak parah atau lagging akut. Jangan tunggu harga turun, karena krisis chip diprediksi berlanjut hingga 2027. Incar promo atau HP rilisan akhir 2025. Buru flagship bekas. Solusi terbaik untuk spesifikasi tinggi. Syarat beli dari teman terpercaya atau toko dengan reputasi garansi yang jelas. Jangan beli di toko abal-abal, sangat besar resikonya. Selanjutnya adalah turun kasta atau downgrade. Terima kenyataan. Jika dulu budget Anda cukup untuk flagship, kini bersiaplah untuk mendapatkan upper mid-range. Sesuaikan ekspektasi spesifikasi, tahan dan servis. Jika HP baru berumur 1-2 tahun, jangan ganti. Beli baterai baru atau servis. Nikmati spesifikasi lama Anda yang kini bernilai lebih mahal. Selanjutnya ada para penyintas. 4 pahlawan di bawah 3 juta. Berikut adalah syarat-syaratnya. Harga masuk akal di bawah 3 juta. Dirilis di kuartal 4 2025 atau lebih baru. Konfigurasi memori rasional minimal 8 GB 128 GB dengan satu pengecualian khusus. Memiliki selling point unik yang menonjol di tengah inflasi. Mari kita bedah spesifikasi, keunggulan, dan kompromi tersembunyi dari masing-masing penyintas. Yang pertama ada Moto G57 Power, harganya di kisaran 2.900-an. Yang pertama, otak cepat, Snapdragon 6S Gen 4 dengan skor Antutu versi 11 mencapai 800 ribuan. Monster daya, baterai 7000 mAh, tahan 2 hari normal. Sensor premium, kamera 50 megapiksel Sony LT600 dengan kaca Gorilla Glass 7i. Komprominya, charging super lambat 33 watt, 0-100 butuh 2 jam. Layar masih panel IPS dan update OS hanya dijamin 1 tahun. Selanjutnya ada Redmi Note 15 4G, harga di 2.800-an. Fotografi jagoan, sensor 108 megapiksel Samsung, rekaman video 60 fps. Panel AMOLED, warna kaya dan kontras tinggi. Investasi panjang, update OS 4 tahun, security update 6 tahun. Komprominya, mengorbankan mulusnya layar, refresh rate tertahan di 60 Hz demi panel AMOLED, dan menggunakan chipset sejuta umat, Helio G100 Ultra atau rebranding dari MediaTek Helio G99. Selanjutnya adalah Samsung Galaxy A07 5G, harganya di sekitar 2.799.000. Masa depan aman, jaringan 5G via Dimensity 6300. Raja Longevity, update OS luar biasa panjang hingga 6 tahun.
daya tahan. Baterai jumbo 6000 mAh jarang untuk standar Samsung. Komprominya, RAM lebih kecil 6GB, layar kompromi, resolusi HD+, meski sudah 120Hz, dan charging 25W tanpa adapter di dalam kotak, kecuali jika ada promo. Selanjutnya Poco M7 Pro, harganya di sekitar 2,4 juta sampai 2,8 juta. Performa dan visual, Dimensity 7025 Ultra 5G dengan layar AMOLED 120Hz. Material langka, dilindungi Corning Gorilla Glass 5, fast charging nyata 45W, 0-100 kurang dari 1 jam. Komprominya, kapasitas baterai lebih kecil untuk standar Poco, yakni di 5110 mAh. Rekaman video mentok 30 fps dan sistem penuh bloatware, serta iklan yang butuh diatur manual. Ini rilis di April 2025. Matrix diagnostik, nilai versus kompromi. Nah, ini bisa kalian screenshot untuk perbandingan lebih lengkapnya. Manifesto New Normal. Yang pertama, berhenti mengejar spek kertas. Pabrik menyembunyikan pemotongan kualitas di balik angka megapiksel dan RAM palsu. Fokus pada apa yang benar-benar Anda butuhkan: baterai, kamera, atau jaringan. Beli untuk jangka panjang. Mengganti HP setiap tahun adalah bunuh diri finansial di tahun 2026. Beli perangkat dengan build quality bagus dan garansi pembaruan software yang panjang. Harga murah adalah ilusi. Era smartphone sempurna di harga 2 juta sudah berakhir akibat AI dan krisis chip. Terima kompromi dengan cerdas, bukan dengan emosi. Saat dunia berebut chip untuk AI, kemenangan sejati konsumen adalah membeli sesuai kebutuhan, merawat perangkat, dan menolak terbawa arus hype. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.